Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Imam Mahdi ini akan keluar di masa akhir umatnya. Yakhruju fi akhiri ummati, akan keluar dari akhir masa umatku Al-Mahdi. Yaskihilahul galsa, Allah memberinya minum dengan turunnya hujan. Berarti Imam Mahdi muncul di saat kemarau panjang melanda dunia, melanda bumi. Dan kita tahu 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan terjadi kemarau panjang, kata Rasulullah. Inna qabla khurujid Dajjal salasu sanawat syidad. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan ada, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi. Yusibun nasa fihi jau'un syadid. Manusia akan dilanda kelaparan yang sangat karena kekeringan. Di tahun pertama Allah perintahkan langit menahan sepertiga airnya. Ya'murullahu as-sama fitil kasana fi sanatil ula an tabita sudus samatriha. Allah perintahkan pada langit menahan sepertiga hujannya, maka sepertiga hujan tidak turun selama 1 tahun. Wa ya'murul ardu an tabita sudus sanabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi menahan sepertiga tanamannya, sepertiga tanaman tidak tumbuh. Tahun kedua, 2/3 hujan tidak turun, 2/3 tanaman tidak tumbuh, kelaparan makin meluas di seluruh dunia. Tahun ketiga, Ya'murul ardu as-sama an tabisa kulal matara indaha. Allah perintahkan pada langit menahan semua airnya. Fala tuqtiru qutratu minas sama fitil kasana. Maka 1 tahun tidak ada setetes hujan pun. Mulatun bitul ardu nabatiha walau kana biwadah. Tidak satu pun al-hudra, tanaman hijau tumbuh di muka bumi. Maka banyak manusia mati kelaparan saat itu. Nah, di tahun ketiga inilah Dajjal muncul. Dan Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Sehingga sihir Dajjal berperan menggantikan teknologi. Kita tahu umat manusia akhir zaman sangat bergantung pada teknologi. Betul? Bapak-bapak yang hadir di sini, mas-mas yang hadir di sini bawa HP kan? Punya HP nggak ada kuota. Perasaannya gimana? Galau, mati gaya kan? Aktivitas kita, mobilitas kita, bahkan finansial kita juga kita kaitkan dengan HP. Internetisasi berbagai macam mobilitas kita. Hilang teknologi, maka hilang tempat kita bergantung secara duniawi. Galau manusia saat itu. Maka Dajjal tampil menggantikannya dengan sihirnya. Artinya Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Ya. Wa tahrujul ardu nabatiha, bumi menumbuhkan tanamannya. Ketika hujan turun, bumi pun menumbuhkan tanamannya. Wa yu'til mala sihahan, dan beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi Imam Mahdi ini akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Bagi mereka yang cicilannya masih besar hari ini, jangan khawatir. Imam Mahdi datang lunas nanti. Ya Allah, utus Imam Mahdi, ya Allah, debt collector mau datang ke rumah ini nagih hutang. Beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Wa taksurul masyiyah, binatang ternak pun akan kembali penuh yang tadinya mati tidak ada. Wa tuzimul ammah, umat Islam ini kembali berjaya, tidak lagi dihina. Tidak ada lagi yang berani menghina Rasulullah SAW. Nggak ada lagi yang berani ya itulah ya, yang disebut nanti kepanjangan mereka marah lagi. Nggak ada ban serep di sini, Pak? Tidak ada. Baik. Yu'isu saban al-thamaniyan yani hajjajana. Beliau akan tinggal 7 sampai 8 musim haji. Jadi dihitungnya di musim haji, dari musim haji. Artinya di baiat di musim haji. Beliau akan tinggal 7 sampai 8 tahun. Dalam satu hadis 7 sampai 9 tahun. Ya, ya'isu sab'ata sanawat atau thamaniyata sanawat atau tis'ata sanawat. Beliau akan tinggal 7 sampai 9 tahun. Dimulai kapan, Bapak Ibu? Khawatir dimulai tahun depan. Ya, kalau betul orangnya itu, Bapak Ibu. Nah, kalau Imam Mahdi ini diutus tahun depan, maka perang demi perang yang akan terjadi. Dan perang yang pertama ternyata bukan perang melawan Amerika, bukan perang melawan Israel, Zionis, bukan. Atau Rusia. Perang melawan apa? Mana?
Itu dia, Arab. Perang melawan Arab, Pak. Perang melawan Arab. Nah, ini coba kita lihat hadis. Ini ada satu tayangan tentang mirisnya saya melihat, Bapak Ibu bisa baca di buku ini. Di buku ini dijelaskan dengan luar biasa apa yang saya dapatkan dari Irak, dari Afghanistan. Penulis buku ini pun berani mengungkapkan siapa Ibnu Saud sesungguhnya. Ya. Tapi anehnya ada sebuah harokoh yang membelanya habis-habisan. Sebagaimana ikut bersuara mengatakan teroris kepada Al-Qaeda dan Usamah bin Laden. Sekarang sudah tidak terbukti. Amerika sudah meminta maaf. Nah, apakah mereka akan meminta maaf juga kepada Usamah bin Laden? Bapak Ibu, merinding saya membaca kitab ini. Ternyata terbukti apa yang saya dapatkan data dari Timur Tengah. Ada di sini juga. Dan ini yang kata mereka memunculkan saya dalam Instagram kalau saya ini waspadai Ustadz Cocok Logi. Ya, dan yang ditampilkan sebagai keburukan saya adalah bahwa saya berkata tanpa data, hoax dan fitnah. Padahal data-datanya ada semua. Dan ini akan saya bawa di hadapan Allah, Bapak Ibu. Kalau saya punya data, pertanyaannya mereka punya data apa? Ya. Kemudian yang ditampilkan adalah ketika saya diperiksa di Polda Jabar. Itu kan nggak terkait dengan ceramah saya. Dan apa yang difitnahkan kepada saya, dituduhkan pada saya, didakwakan pada saya, itu memang terkait dengan berita yang Bapak Ibu sudah tahu kan. Dan itu ada di media massa, dan saya mengutip dari media. Ya, tapi begitulah mereka. Ya, mudah-mudahan mereka bisa kembali kepada kita dan berjuang bersama kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini saya perlihatkan. Ini ada satu hadis yang digambarkan dalam bentuk tayangan terkait dengan perang yang akan dialami oleh umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi. Dimulai dari kondisi Saudi Arabia hari ini. Sekularisasi dan liberalisasi melanda Saudi Arabia, Bapak Ibu. Di Masjidil Haram di depan Ka'bah kita menangis bertobat kepada Allah. Kita membersihkan diri dan jiwa kita. Bertobat kita kepada Allah. Lapar kita keluar Masjidil Haram. Ada Starbucks Pak, belah sana Pak. Ada McD di sana. Allahu Akbar. Begitu uang gesek tuh. Ada bank riba di sana. Kotor lagi kita Pak. Baru keluar Masjidil Haram. Ini pinternya mereka. Nah ini sistem yang saya maksudkan. Ada banyak kemunafikan di sana. Maka tidak salah ketika Rasulullah mengatakan, saya tidak jali ila Madinah, Dajjal akan datang kepada Madinah. Fayamkusu wa huwa maniun min dukhuliha, tapi Dajjal terhalang dari memasuki Madinah. Maka orang-orang kafir munafik keluar mendatangi Dajjal, fayamkusul mu'minun fi wasatil Madinah, orang beriman, mereka tetap tinggal di dalam Madinah. Yang keluar orang kafir dan orang munafik. Lalu Dajjal akan tinggal di sebuah bukit bergaram. Bapak Ibu kalau nanti Umroh plus Madinah, City Tour Madinah, nanti ke Masjid Qiblatain, di belakang Masjid Qiblatain ada bukit, itu namanya Jabal Habsi. Nah itu bukit Dajjal. Para ahli hadis sepakat, bukit itulah nanti yang dinaiki Dajjal. Karena itu satu-satunya bukit yang bergaram di tanah Madinah. Nanti bukit itulah yang Dajjal akan menaikinya. Bapak Ibu, nah di dalam ayat hadis ini, Bapak Ibu bisa lihat. Saya temukan hadisnya di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, Syekh dari Palestina. Beliau menyampaikan, innakum satuqatiluna jaziratal Arab bayaftahu Allah. Kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Jadi yang pertama diperangi Imam Mahdi adalah jazirah Arab. Dan Allah akan memenangkannya. Kenapa? Karena ada kemunafikan tadi di sana. Bapak Ibu sudah bisa melihatnya. Bapak Ibu coba lihat Jeddah.